Halo para teman-teman semua. Sekarang dengan kami kelompok 5 Etika Bisnis Universitas Samratulangi Fakultas Pertanian. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang sistem ekonomi dan posisi etika bisnis. Untuk itu selamat menyaksikan. Definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dipakai oleh sebuah negara, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk mengelola semua aktivitas perekonomian di masyarakat. Suatu sistem perekonomian harus berlandaskan prinsip tertentu guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Masing-masing negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda tergantung situasi dan kondisi pada negara tersebut. Sistem perekonomian terbaik di suatu negara belum tentu akan memberikan hasil yang sama bila diterapkan di negara lain. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, untuk memberikan dorongan terhadap kegiatan produksi di suatu negara. Dan yang kedua, untuk mengordinasikan segala kegiatan individu dalam kaitannya dengan perekonomian. Dan yang ketiga, untuk mengatur pembagian hasil produk ke semua anggota masyarakat sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dan yang keempat, untuk menciptakan suatu mekanisme tertentu dalam kegiatan distribusi barang dan jasa agar berjalan dengan baik. Definisi sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah hak individu mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hak penuh dalam mengambil manfaat atas harta atau kegiatan sebagai alat produksi dan berusaha. Yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yang pertama menerapkan sistem persaingan bebas, yang kedua kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, yang ketiga peranan pemerintah dibatasi, dan yang keempat peranan modal sangat penting. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya, yang pertama, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kualitas barang lebih terjamin. Sedangkan kekurangannya, yang pertama sulit terjadi pemerataan pendapatan, yang kedua rentan terhadap krisis ekonomi, yang ketiga menimbulkan monopoli, dan yang keempat adanya eksploitasi. Definisi sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah individu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan serta penggunaannya. Kepemilikan atas harta dan kekayaan sepenuhnya berada pada negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan harta benda ditentukan oleh negara. Ciri-cirinya, yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, semua masyarakat adalah karyawan bagi negara. Dan yang keempat, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Keuntungan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Dan yang keempat, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Dan yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Definisi pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dengan fair bagi semua pelaku
berbisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Definisi pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, memiliki produk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat, yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual yang disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga, price maker, seorang produsen dengan menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menunjukkan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan yang cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, pembeli tidak hanya punya pilihan lain dalam membeli barang. Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang keenam, hanya ditentukan oleh perusahaan. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, keuntungan penjual cukup tinggi. Yang kedua, untuk produk yang menguasai hajat hidup orang, biasanya diatur pemerintah. Ini menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semuanya. Kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Kedua, keuntungan dan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. A. Perusahaan memiliki sumber daya eksklusif atau lain dari yang lain. B. Adanya skala ekonomis. C. Kebijakan pemerintah. D. Amanat Undang-Undang Dasar. Definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang antara perusahaannya terdapat ketergantungan, sehingga masing-masing perusahaan tidak dapat mengubah harga seenaknya. Dapat diartikan juga yaitu keadaan di mana pasar hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. 2. Jenis produk ada yang terdiferensiasi dan ada yang tidak. 3. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya yang tinggi. 4. Persaingan melalui iklan sangat kuat. Kelebihan dari pasar oligopoli. 1. Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan biaya investasi yang besar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. 3. Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Kelemahan dari pasar oligopoli. 1. Terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. 2. Akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Monopoli, oligopoli, dan etik. Pertama, monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos, satu, dan polein, menjual, adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Perlu kita bedakan antara dua macam monopoli. Pertama, monopoli alamiah dan monopoli artifisial. Suap. Salah satu praktik yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli dan juga merusak pasar adalah suap. Suap mengarah pada monopoli karena dengan suap menyuap mencegah perusahaan lain untuk masuk dalam pasar untuk bersaing secara fair. Undang-undang anti monopoli. Dapat dilihat tujuan yang ada di balik undang-undang antitrust di Amerika. Undang-undang antitrust yang paling penting adalah apa yang dikenal sebagai The Sherman Act tahun 1890. Undang-undang ini kemudian disempurnakan oleh The Clayton Act dan The Federal Trade Commission Act pada tahun 1914. Contoh kasus sistem ekonomi dan posisi etika bisnis. Kasus monopoli Honda dan Yamaha. KPPU. Yamaha Honda bersekongkol permainkan harga skuter Matic Jakarta. CNN Indonesia. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU RI memutus bersalah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YIMM dan PT Astra Honda Motor AHM
dalam sidang putusan kartel. Kedua perusahaan itu divonis bersekongkol dalam penetapan harga jual motor skuter Matic 1110 cc sampai 125 cc. Semua yang telah ditetapkan oleh majelis dalam persidangan karena adanya bukti-bukti. Apapun yang diputuskan itu tanpa adanya intervensi dari siapapun termasuk saya selaku Ketua KPPU. Ujar Ketua KPPU RI Muhammad Syarkawi Rauf di Makassar seperti dikutip antara Senin 20/2. Putusan majelis menyatakan terlapor 1 YIMM dan terlapor 2 AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, YIMM dan AHM dikenakan sanksi administratif. Kedua terlapor juga diharuskan membayar denda karena terbukti melakukan pelanggaran. Terlapor 1 didenda sebesar 25 miliar, sedangkan terlapor 2 didenda membayar 22,5 miliar. Kami di KPPU itu putusan yang dijatuhkan berupa denda dan sanksi administratif. Untuk denda, bagi pihak terhukum harus membayar dendanya itu dan disetorkan langsung ke kas negara sesuai dengan jumlah yang diputuskan majelis. Kata Syarkawi, dia mengatakan kedua terlapor harus melakukan pembayaran denda sesuai dengan yang diputuskan. Setelah itu, salinan bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Anggota KPPU Saida Sakwan menjelaskan, sepeda motor skuter Matic seharusnya dijual dengan harga 8,7 juta di pasaran Indonesia. Namun, kedua terlapor menjualnya dengan harga 14 sampai dengan 18 juta. Hal itu menurut Saida sangat menguntungkan perusahaan. Dalam kasus ini, sebelumnya investigator KPPU menemukan kejanggalan terhadap harga sepeda motor jenis skuter Matic 110 sampai dengan 125 cc produksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. KPPU menduga kedua perusahaan itu membahas mengenai kesepakatan antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor PT Astra Honda Motor. Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengikuti harga jual PT Astra Honda Motor. Oke teman-teman, itulah pembahasan kami dan jika ada kesalahan ditemui mohon dimaklumi. Untuk itu terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.